Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kediaman Ustadz Abdul Hasan, Ketua Majelis Munajat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Cabang Pemalang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Maksud saya soal kesini tentu pengen menyambung silaturahim dan kemudian pengen nanya kabarnya ini, kabar dari saudara-saudara kita Majelis Munajat Pemalang. Kondisinya, kemudian perkembangannya seperti apa Ustaz? Alhamdulillah. Untuk jamaah Munajat Sokawangi Taman Pemalang, untuk dulu dari pertama ini bercerita dari kisah dari awal mula berdirinya itu memang alhamdulillah kita itu pun tidak punya angan-angan sama sekali. Awalnya ya? Ya awalnya kita nggak punya angan-angan, tapi memang ada sesuatu yang memang unik. Dulunya itu Mas Ramoi itu memang orangnya suka pemabuk, memang betul. Dulunya ya? Iya. Mantan preman? Iya, mantan preman bisa dikatakan. Bahkan hampir narkoba. Hampir narkoba ya? Iya. Masya Allah. Datang sini pengen tobat, bercerita katanya pengen tobat, tapi bagaimana caranya? Katanya mendekati Abi Yai Sarip pas waktu manggung katanya. Sedang Di daerah? Jakarta kayaknya. Di Jakarta. Informasinya dari Jakarta. Dipeluk katanya, dia menangis, dikasih amalan munajat, kemudian klarifikasi sama saya sama Pak Sijam waktu itu. Oh, Masya Allah. Mas tamunya itu ya? Iya, masih kental lah sama kita karena waktu itu ada persatuan pembangunan musola dari awalnya. Pembangunan musola yang ada di Pemalang. Iya, Pemalang sini di daerah Sokawangi. Ya? Sokawangi ya. Alhamdulillah setelah itu kita raya-raya bareng-bareng. Pertama kali bermunajat di kediaman saya sini, itu paling 5 orang ya Pak Sijam ya. Awalnya 5 orang ya? Iya, saya, Pak Sijam, Mas Ramoi, Kang Dawud sama Kang Ali. Awal mulanya. Setelah lama kelamaan, pas masuk bulan suci Ramadan, pas tanggal likuran, kita sudah berarti 10 terakhir ya? Iya, berarti pas waktu itu kita itu pengen memperoleh malam Lailatul Qadar melalui lantaran Al-Munajah. Kita munajat, iya. Kita doa ya. Jadi nggak pengen istilahnya itu bermajlisan, tidak. Yang penting bisa mengisi Lailatul Qadar dengan zikir dan doa Al-Quran melalui Al-Munajah. Susunan Abi Syarif Rahman. Iya. Masya Allah. Belum ijazah waktu itu memang. Kita bareng-bareng nambah 2 orang, satu yang tadi sudah 5 tambah Mas Dali sama udah kayaknya tambah 1 lagi 7 kayaknya. 7 ya, pada akhirnya 7 dari 5 kemudian menjadi 7. Menjadi 7. Sampai malam ke-29 yang namanya orang awam pengen saja tapi tidak terlaksana memang. Setelah sudah selesai habis lebaran, kita biasa gerumang-gerumung kok kayaknya kok enggak. Akhirnya kita sambung. Tempat yang kedua waktu itu ke tempatnya Bapak Jamhuri. Kemudian Kang Dawud muter sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi memang Al-Munajat di Sokawangi ini dari awalnya itu tidak punya keniatan apa-apa karena pas waktu 1 tahun kita malu. Kita malu, akhirnya kita ber-14 ya Pak ya. Datang ke Abi Yai Sarip melalui mobil sama Bos Ori waktu itu juga soal ke Umul Qura ya, iya. Pondok Cabe Tangerang ya. Iya, waktu itu berarti kita transit ke jamaah Bekasi. Ke Bekasi dulu, itu 14 orang saat itu? Iya, 14 orang. Berarti 14 orang termasuk anak-anak ya Pak? Anak saya 2, anaknya Kang Ali, ponakan Pak Jamhuri, sama adik itu ada. Masih kerabat, dekat-dekat semua lah. 14 orang, kemudian di sana dapat alhamdulillah ijazah. Setelah dari sana pulang sini 1 tahun, jarak 1 tahun kita dalam perjalanan 1 tahun itu luar biasa. Masya Allah, apa itu luar biasanya? Luar biasa hujatan. Luar biasa lah. Dicurigai orang apa ya, ini dibilang gitu ya? Sesat, dibilang, ada yang sampai bilang sesat juga? Iya, bilang Masya Allah. sesat, dibilang katanya semut
hitam. semut hitam ya. Karena memang kostumnya Islamnya lain. Islamnya katanya Islam dibilang lain. sampai Islamnya lain gitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun hujatan yang luar biasa ini, yang bendungin itu Pak Jamhuri. Masya Allah, ya ya. Beliau menekan yang dari sana sini, yang kaitannya itu menghujat itu beliau itu langsung didatangi. Diswani, diajak ngobrol. Iya, jam ngobrol. Saya malah nggak tahu. Sama beliau ini. Iya, setelah adem jarak 1 tahun, alhamdulillah kita sowan ke kiai-kiai, ada 4 di sini. Oke, Kiai selingkungan sini. Selingkungan sini. Selingkungan sini ya. Aduh, luar biasa. Perjalanannya itu luar Jadi biasa. tokoh-tokoh disoanin, Iya, disoanin, kemudian menjelaskan atau bagaimana? kita menjelaskan menjelaskan. terlebih dahulu, kemudian setelah menjelaskan kita mohon doanya, doa restunya untuk menjalankan al-munajah bi Kiai Syarif Rahmat. Setelah kita sudah dapat doa dari beliau-beliau 4 ulama ini, kita berjalan tertatih-tatih dengan testimoni bagaimana caranya kita itu bisa mengikat dari jamaah-jamaah yang lain yang biar ikut. Ya Pak, kala-kala ada hikmahnya, walaupun kita hikmahnya nggak paham sama sekali. Nah, Cuma- saat soan ke beberapa kiai itu, panjenengan itu nggak menunjukkan ini loh kitab amalan kita ya. Munajatnya dibawa nggak? Apa sekedar menyampaikan saja? Bahwa Dibawa. Dibawa. Dan Al-munajatnya dibawa. beliau melihat Iya, isinya. Gitu. Setelah melihat isinya, pesan mereka bagaimana? Ya, beliau itu cuman khawatir. Khawatirnya itu takut salah guru saja. Oh, masih belum yakin lah ya. Iya, masih belum yakin. Mungkin karena di daerah sini warna hitam berbelangkon itu ya Warna memang asing. memang ada. Cuman untuk dukun, iya. Diidentikan dengan dukun gitu ya. Dan kita memperkenalkan itu memang luar biasa. Perjuangannya ya. Iya, sangat luar biasa. Bahkan kita itu hujatannya itu dari arah-arah yang bukan porsi-porsi tingkatan-tingkatan kayak kita enggak, tapi porsinya itu porsi-porsi tingkatannya ke atas. Itu tokoh-tokoh justru ya. Iya, justru. Tokoh-tokoh yang belum kenal ya. dengan munajat, belum kenal mungkin dengan guru kita ya. Iya. Nah, kemudian setelah 2 tahun, alhamdulillah memang dari awal tertatih-tatih karena kita itu orang awam. Alhamdulillah selama 2 tahun kita bermunajat, ada sosok ulama yang kita soan yang 4 itu ada yang ikut ke majelis kita. Ikut gabung. Nah, kalau boleh tahu siapa beliau? Beliau itu Yai Sotikun ya. Ki Sotikun, salah satu tokoh di daerah sini ya. Sokawangi, iya. Tokoh kiai sepuh dan masyhur di sini. Iya. Masya Allah, ketokohannya luar biasa. Gitu. Nah, cuman waktu itu kita kaget. Pas beliau ikut 1 kali, waktu itu ikut 1 kali, beliau langsung minta ijazah. Langsung minta ijazah. Iya, langsung minta Sotikun itu. ijazah. Iya, langsung pengen lari ke Abi Kiai Syarif. Langsung pengen soan ke Iya. Abi Syarif. Iya, nah saya bingung. Aduh, dananya sekian. Pemalang Saya Jakarta lah ya, jauh ya. Lah, alhamdulillah tanpa kita sadari dari masyarakat itu gejolak, pengen mengadakan pengajian langsung menerjun Abi Kiai Syarif. Oh, malah justru setelah ada banyak hujatan dan Kiai Sotikun kemudian tampil bergabung, masuk, iya. akhirnya ada inisiatif untuk membuat Iya. tablik akbar mengundang Abi Syarif. Iya, tapi itu bukan dari kita, dari masyarakat. Oh, dari masyarakat Mas, Dari masyarakat. bukan dari majlis ini dulu ya, ini Bukan. awalnya ya. Kayak beliau-beliau itu mungkin bisa dikatakan itu uji kita lah. Muji. Apa bisa apa enggak? Oh, kalau ngundang Abi Abi Kiai Syarif. Syarif. Nah, setelah itu alhamdulillah pertama kita berangkat ke soan pertama, kita berempat, Bapak Jamhuri, saya, Ya. terus Bapak Haji Subhan, sesepuh sinilah. Ya. Kemudian Bapak Yai Sotikun yang dari ke sana. Begitu sampai di Abi Yai Syarif, yang pertama diucapkan
Pak Yai Sotikun langsung minta ijazah. Langsung justru ya. Iya, bukan malah Pak Yai, enggak. Tanpa basa-basi, Iya, tanpa masalah langsung basa-basi. ijazah. Berarti sudah ada keyakinan Iya. yang mendalam begitu kenal dengan sosok Abi Yai ya. Yai. Masya Allah. Yakin nih. Yakin lah. Saya itu memang terkesan, sangat terkesan ketika berangkat dari Pemalang ke tempatnya beliau. Itu cahaya wajah itu biasa-biasa saja. Ya. Tapi setelah diijazah, beliau itu wajahnya itu memang berubah. Saya juga bingung loh. Kelihatan lebih Kelihatan putih, bersih, bersinar. percaya ya. Jadi ada semacam kepuasan jiwa barangkali ya. Iya, saya itu bingung. Masya Allah, kok luar biasa. Raut wajahnya itu bisa dikatakan sama Abah Yai Gusmus. Justru lebih luar biasa Pak Yai Sotikun. Wibawahnya. Sosoknya memang hampir mirip, tapi ketika kita Antara sama bandingkan, siapa? Oh, Yai Gusmus. Gusmus, Oh, masalah. iya, itu Saat itu ya ada Ya, saat cahaya itu, yang iya. berbeda gitu ya. Kiai Mustafa Bisri lah. Kita bandingkan angen-angen lah. Kayaknya wibawanya itu lebih luar biasa. Pak Yai Sotikun. Ya pengen sih, tapi nggak bisa lah. Kita bukan orang-orang alim. Ya, ada aura terpancar yang berbeda dari sebelumnya dan itu jauh meningkat. Jauh meningkat. Ya. Bahkan waktu pas pulang dari sana, baru habis pengajian, memang ada kita kondangan bareng. Saya pasti jam juga sama bareng. Ya. Memang dari Pak mantan lurah itu memang bilang juga, Pak Yai Sotikun wajahnya kok bener-bener bersih banget, putih banget. Bukan saya saja yang ngomong, tapi memang orang lain juga yang nggak paham juga seperti itu. Bicara masalah wajah laut Itu wajah. setelah mendapatkan ijazah langsung dari Abi Syarif. Iya, Kitab munajat ya. Iya. Zikir dan doa Al-Quran. Masya Allah. Setelah itu kemudian beliau langsung ikut membimbing majlis ini. Iya, langsung. Masya Allah. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. sekarang. Sih. Sudah berapa tahun Ustadz berjalan ini majlis Sukawangi ini? Kalau tidak salah 5 tahun ya Pak. Sudah 5 tahun 5 berjalan tahun. ya? 4 tahun lebih ya Pak ya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah kalau boleh tahu sekarang jamaahnya kira-kira sudah ada berapa kalau jumlahnya? Ya? Kalau jumlahnya Yang mungkin yang lebih katakannya aktif lah. yang aktif kalau nggak salah itu lebih dari 25. Lebih dari yang aktif ya. Belum nanti Tapi jamaah-jamaah kalau yang dari datang. Jakarta itu pada pulang ya lebih dari 30. Oh berarti memang ada yang merantau sebagian. Merantau, iya. Kita memang kalau dibilang kita bermajlisan sama mencari nafkah, memang kita nggak bisa berani mata karena itu iya. lebih wajib ketimbang jamaah. Betul. Ada Jadi kita kasih toleransi. toleransi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang banyak yang dulunya menghujat, sekarang malah justru membelok arah. Yang tadi yang menghujat sekarang kembali untuk membela kita. Membela kita bahkan masuk ke dalam rumah munajat. Masya Allah. Kemudian yang enaknya lagi, ini kita itu mengenalkan dari awal. Jadi teman-teman pemuda-pemuda yang sama sekali belum mengenal, ya mungkin ya untuk bicara membaca Al-Quran ya belum bisa. Ya dari nol ya. Dari nol lah. Dari nol. Iya, belum pernah bermajlisan, bahkan belum pernah yang namanya sholat itu belum. Tapi mereka alhamdulillah resep pengen masuk. Ya, dari pemuda yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan belum pernah sholat. Inilah dakwahnya Sunan Kalijaga, dari nol membimbing manusia yang dari background yang berbeda-beda, bahkan dari preman, pemabuk, itu dirangkul. Rangkul. Subhanallah. Dari kalangan anak, pemuda, orang tua, semuanya kita istilahnya itu rangkul semua. Kita pokoknya yang penting yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Prinsipnya kita saling melindungi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Iya, karena nggak ada yang sempurna di antara kita ya. Iya. Jadi saling mengisi. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang jamaahnya kalau bisa dihitung-hitung ya lebih dari 40-an ya Pak. Kalau itu Lebih dari alhamdulillah 40-an ya. 40 kalau gabung semua, berdoa semua, insya Allah usul. Nah, kalau selanjutnya nih, saat ini kan saya dengar ini majlis ini mau diresmikan ya
oleh Habib Syarif langsung ya? Dalam waktu dekat atau mungkin dalam beberapa hari ini? Pengennya ya pengen sih. Ya. Cuman apakah kita bisa? Gitu saya nggak paham. Mengundang beliau dalam keadaan Tapi- yang beliau sangat sibuk gitu ya? Iya. Dengan kondisi beliau yang sangat sibuk, kita memang berharap bahkan ada komunikasi dari teman kita, penghubung kita ke pusat, seperti saudara Mas Ramui. Ramui ya, humas beliau ya ditunjuk sebagai Iya, humas. bukan humas, malahan beliau itu penghubung, Penghubung ya, penghubung jalur utama. Untuk Karena Habib tanpa beliau itu memang kita itu nggak ada lah munajat, nggak ada munajat. Ya, beliau jadi talangnya ya, Iya. wasilahnya, Iya. Masya Allah. Makanya memang jamaah munajat di Sokawangi ya gambarannya beliau. Kalau beliau tambah error ya munajat tambah error. Beliau tambah matang Tambah ya matang. munajat tambah matang. Semoga tambah matangnya, Iya. ya, tambah dewasa, tambah keguyubannya, kerukunannya, dan tambah semangat untuk taqarrub ila Allah. Amin. Nah, ini kalau rutinannya di sini ini berapa minggu sekali dan di mana tempatnya? Nah, biasanya itu rutinannya itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya, tapi setelah berarti selama 4 tahun kita 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu ya. Setiap Tempat- malam apa itu? Setiap malam Jumat Setiap malam Jumat pada Isya. pada Isya. Pada Isya. Itu muter-muter. Berarti Oh, minta, ada jadi- yang minta, ada yang minta terus. Dari rumah ke rumah. Gitu Iya, ya. dari rumah ke rumah. Lah setelah kemarin, memang, setelah kemarin Idul Fitri kemarin memang kita berubah arah. Berubah dalam arti pengen disentralkan ya. Satu pengen disentralkan, yang kedua memang nggak ada yang minta. Oh, sedang tidak ada yang minta karena Iya. memang kesibukan masing-masing. Iya. Sehingga kita menyatukan satu malam, yaitu malam Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon 1 titik. Setiap malam Jumat Kliwon 1 titik. 1 titik, iya. Berarti yang muter boleh siapapun, harinya kita sudah nggak menentukan. Baik itu malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Jumat. Yang penting jangan ambil malam Jumat Kliwon. Oh ya, karena ada Satu kesibukan pertemuan, masing-masing. satu pertemuan di tempat 1 titik itu, di tempat inilah. Di tempat ini di 1 titikan setiap malam Jumat Kliwon. Lah ketika ada dari jamaah kita yang meminta, berarti terserah mau ambilnya hari apa. Hari apa? Yang Insya penting Allah. jangan malam Jumat Kliwon. Iya. Ya. Karena khusus untuk malam Jumat Kliwon sudah akan di titik satu fokus sentralkan di Kediaman Panjenengan. Ya. Iya. Oke, insyaallah. Jadi selebihnya itu jamaah mau minta silahkan kapanpun selain malam Jumat Kliwon. Iya. Katanya gitu. Acara apapun ya, sunatan, hitan, pernikahan, syukuran, selamatan, apa saja ya. Ya. Harapannya, Ustaz, panjenengan harapan panjenengan kepada jamaah kedepannya kata sepundi, monggo. Yang kami harapkan kepada jamaah semua, mudah-mudahan kita rahmatan lil alamin lah. Insyaallah. Kita saling menyayangi satu sama lain, kemudian kita takdim sama para alim, terutama guru besar. Dan Itu saja. Kemudian yang lainnya adalah kita saling mengisi kekurangan antara kita dengan yang lain, antara saudara kita. Bagaimana caranya kita menutupi, saling menutupi, melengkapi lah kekurangan-kekurangan kita. Karena tidak mungkin lah kita bisa ditutupi. Yang penting itu dari keluarga tersendiri yang lebih kurang. yang lebih. Iya. Nah, kita saling menutupi. Keluh kesahnya teman-teman dari jamaah munajat itu seperti keluh kesah kita. Satu keluarga. Iya, satu keluarga majelis munajat. Terutama Jadi terutama majelis munajat yang di Sokawangi, karena kita lebih dekatnya di jamaah Sokawangi. Ya, betul. Kalau yang ke sana-sana memang kita nggak paham ya, Pak. Ya, semoga kita berharap selain di Sukawangi juga nanti di Pemalang ada titik-titik lagi yang dan nanti di sini sebagai pemersatunya gitu ya. Amin. Harapannya kita seperti itu. Karena memang misalnya jaraknya jauh ada titik lain ya nggak masalah ya. Enggak masalah. Sahabat-sahabat pada Suka Bekasi, demikian wawancara saya, bincang-bincang saya dengan Ustaz Abdul Hasan, pimpinan Majelis Munajat pada Pondok Dakwah Sunan Kalijaga, Sukowangi. Suka apa Suko nggih? Sokawangi nggih. Sokawangi Taman nggih. Pemalang, Jawa Tengah. Harapan kita semua, siapapun di antara kita, apalagi satu majelis, sama-sama satu majelis ya, sama majelis itu adalah saudara. Baik yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Barat, yang di DKI,
dan dimanapun kita semua bersaudara, dan kita saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan, dan tentu kita takdim kepada guru kita dalam rangka satu, membumikan Al-Quran dengan aurat-aurat Al-Quran di dalam munajat dan doa para nabi di dalam Al-Quran. Satu kata, jangan ada lagi kecurigaan kepada kami, meskipun mungkin pakaiannya sedikit berbeda dengan yang lainnya. Ini adalah pakaian ala pribumi lah, ala pribumi, Sunan Kalijaga lah. Kita mengikuti ulama pribumi, ulama Nusantara. Kemudian yang kita baca itu adalah pure murni semua dari Al-Quranul Karim yang dibingkai dalam satu kitab, namanya kitab Munajat. Isinya wiridnya ya semua Al-Quran, doanya juga semua Al-Quran, dan itu menjadi ciri khas auratnya, amalannya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, baik pusat maupun cabang-cabangnya, dan itu disusun oleh guru kami Habib Syarif Rahmat. Semoga berkah dan panjenengan setelah dengan jamaah semakin solid, semakin bermanfaat, amin, amin. Tentu juga semakin berbaur dengan masyarakat, dengan para alim ulamanya, dengan para tokoh masyarakatnya. Matur nuwun, semoga kita panjang umur, berkah, amin, dan sehat selalu. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah diterima di Sukawangi ini, di Majelis Panjenengan, dengan luar biasa. Mudah-mudahan hubungan kita dan majelis-majelis yang lain terus terjaga dan menjadi kebaikan, dan disatukan kita dalam kebaikan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.